Tes 1 2 3 tes 1 2 3. Oke, hello guys, baik lagi di channel gua hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul Sugar Apple Fairy Tail episode terakhir atau episode ke-12 kayak gitu. Jadi ya episode ke-12 ini akan menjadi episode terakhir gitu ya dari Sugar Apple Fairy Tail. Dan ya gua berharap bakal ada season berikutnya sih ya istilahnya. Jadi ya di episode sebelumnya itu si An bisa dibilang ya di apa namanya ya, diniin lah sama si siapa kemarin namanya gue lupa ya. Pokoknya yang apa orang yang si cowok itulah bahasanya yang pengawasnya itu dan dia itu berusaha pengen ngelukain tangannya si An kayak gitu ya. Dan itu yang ngeselin banget gitu ya, tapi untung banget ada si Shal yang ngebantuin dan nyelamatin si An gitu ya. Dan kemarin juga gara-gara hal itu juga Jonas akhirnya dikambing hitamkan gitu ya maksud gua, dan Jonas akhirnya diusir bersamaan juga sama si An. Jadi si apa tuh namanya si Radcliffe itu ya si bapak-bapak itu nggak percaya bahwa muridnya itu sebenarnya melakukan kejahatan itu gitu. Dan ya si An diusir gitu ya, dan gua nggak tahu apakah itu bakal berefek kepada apa namanya perlombaannya nanti. Kalau menurut gue sih harusnya enggak ya, karena intinya adalah para peserta-peserta itu datang ke apa namanya lokakarya Radcliffe itu kan untuk dapetin gula perak yang istilahnya waktu itu kan memang sedap tuh sistemnya itu sekarang cuma di lokakarya doang yang memang sudah terintegrasi lah bahasanya gitu ya. Nah, ini makanya istilahnya gue penasaran nih bakal kayak gimana, makanya soalnya episode 12 gitu ya. Dan gimana nanti istilahnya pertarungan kan tuh istilahnya di antara Kiss sama si An kayak gitu. Makanya gue penasaran nih. Oke, langsung aja kita mulai untuk episode ke-12 ya dari Sugar Apple Fairy Tail. Oke, nah episode 12 kita mulai saja. 1 2 3. Iya. Sami namanya anjir. Gila, Keto. Ini Jonas juga kemana ya? Gak muncul deh. Padahal diusir juga kan. Oh, ini Brigitte. Nggak diliatin ya sama si Shal. Ya, apa namanya diusir ya, benar-benar literal diusir. Tapi maksudnya semoga aja nggak ada masalah ya, maksud gue gitu loh. Tapi itu nggak dijelasin sih. Tapi kalau An kayak begitu sih harusnya udah aman nih. Bukan aman sih, maksud gue kayak tetap bisa ikut lomba. Cuma tinggal ini aja. Gue nggak tahu sih. Harusnya aman ya. Misalnya si Brigitte juga dia apa yang namanya ngeliatin si Shal ya bahasanya. Gue nggak tahu tuh si Brigitte ini soalnya kan terakhir itu ngelakuin pergerakan itu kan ke si siapa um, ke Shal itu kan terakhir pas dia kayak benar-benar pengen milikin banget si Shal kan. Ini kalau dia nanti istilahnya ngelakuin pergerakan juga kayak si Sami gitu ya, bahaya gitu. Sekitarmu 愉快な大事な宝物を叩くことが僕らの旅ゆかりさ許せないけど Oke. Ya kan tetap bisa ikut. Ya Jonas yang nggak jadi dia.
Oh iya, dia kan manggil si Shal kan. Ya si Jonas tetap bakal ikut nggak ya? Soalnya kan benar berjuang berjuang juga gitu kan si Jonas dengan cara yang maksudnya tidak apa ya, tidak curang gitu. Hmm. Oh iya, kesalahpahamannya si Shal belum ya, belum dilurusin nih terkait dengan Shal yang dekat sama Case. Ngapain nih si Mitri Lilipoto? Berbeda. Kenapa? Eh, produksi massal. Oh, udah diganti kah? Ya, ya. Kalau misalkan Lungit kan dulu kan secara kualitas kan waktu itu pas yang unprotest itu loh, yang unprotest terkait dengan kualitas daripada gula peraknya. Oh enggak. Oke. Ya, udah istilahnya kayak tipikal cewek ditolak kayak gitu ya langsung mabuk gini. Gila, Syal. Let's go. Iya. Iya, ditukar. Oh, semi ya. Oke. Oke. Iya, aduh, emang Gerwi Gejito ini loh. Oh, nggak itu bohong doang. Tapi gula peraknya masih sama kan? Maksud gua kalau beda aneh sih. Cuma gula perak yang ada di pinggir dong itu nggak ada masalah dong harusnya. Ya kali masuknya sini dia gagal lagi bakal. Oke, nice kiss. Oh, dia nggak tahu kayak gue. Dia nggak tahu, dia nggak tahu gitu. Oh my god. Maksudnya kayak gimana? Iya, Betrayal Manik.
Buset, itu punyanya si Case gede banget anjir. Buset. Waduh, ini dari Redcliffe ini kayaknya. Aduh, sampai akhir pun juga sulit anjing. Ya aduh. Iya, ditukar. Iya, produk massal kan. Aduh, sampai akhir pun susah anjing. Oh my god. Gimana nih? Ya, Sal masih di situ ya. Ah, kita ngeselin juga anjing sialan. Udah ini bukan lagi tentang cinta anjing, ini udah apa? Obsesi anjir. Udah gila ya. Hmm, yap. Buset. Gila, so itu lebihan anjir. Ah, sumpah nih orang anjing, sumpah. Ah, geselin banget, oh my god. Ya itu si Sammy itu. Ya, jadi kebelah gini ya. Downing ini yang Shal, oh my god, sejauh itu nih Shal.
Wah, gila. Ya, itu lihat sendirilah anjing kemampuannya An gitu kan. Lu kata kemampuan karya kayak gini kagak bisa, gila lu. Oke, ini perinya raja kah? Gila dipatahin anjir. Oh, mau ngecek gelar peraknya ya. Oh, dimakan itu nggak dimakan cuy, jadi diserap gitu anjir. Ini baru tahu sih gua. Ih, disirup gitu ternyata. Oke, nice An. Ah, si Bridget ini kesel banget anjing. Ya, duh. Ya, Sami panik anjing. Ya. Ya, salah ada dramanya kayak gini ya. Gua bola pas saya pasti kalah gitu ya. Saya pasti terbongkar gitu. Tapi ini udah Brigito itu loh, anjir. Masa akhirnya tapi nggak bisa sih, please. Feeling gua kayak yang di kotaknya itu kayak bukan sayap, isinya kosong kayaknya. Sayapnya kan udah diinin sama si Shell kayaknya. Iya. Iya. Shell, no. Ya, si Shell ini ya.
Kiss Powell. Ah, oke. Jadi meniru ya, karena meniru doang. Iya, gebrakan gitu kalau istilahnya. Menciptakan sesuatu yang tidak ada. Yo, gelaan. Iya, Kiss pun mengakui ya. Berarti An berhasil kah? Let's go! Go, let's go An! Oke, aman ya. Ini berakhir dengan damai, berakhir dengan aman. Tapi sih, ya, Shao, Shao. Gila, ada jadi Master Gua Perak sih. Jadi secara bisa dibilang kayak Master Gua Perak itu maksudnya kayak lu bisa buka toko. Iya gak sih? Diakui lah bahasanya gitu ya. Sama kerajaan. Hmm. Sel gimana itu, woi? Oke. Oh, Shal. Ah, no. Ya. Masa bisa sih anjing? Oh my god. Ah. Jadi dia itu mengorbankan, ya maksudnya mengorbankan diri demi si An agar bisa dapat Master Gol Perak tadi. Oh, di sini ya. Iya, literally ngorbanin diri dia si Shal. Ah, no. Selamat gua anjing. Habis gitu. Habis. What the fuck? Habis. Ganti dulu. Ya, itu adalah untuk episode ke-12 dari Sugar Apple Fairy Tail. Ya, itu tadi untuk episode ke-12 dari Sugar Apple Fairy Tail. Aduh. Gua nih ending apa nih anjir? Ending apa ini? Maksudnya kayak apa? Ini tuh set ending bukan sih? Gua nyebutnya set ending bener gak sih maksud gua kayak what the fuck gitu loh. Gantung, udah gantung set ending. Aduh. Gak bisa gua ajar. Maksud gue gini loh, apa
ini malah mau ngebuat gue tuh kesel banget sama Bridget gitu ya, si Bridget itu kesel banget gue. Oh my god. Aduh sampai keringetan gue anjing. Maksudnya kayak apa ya? Gimana ya? Tapi jujur aja ya, terlepas dari semua apa yang terjadi tadi ya, istilahnya terkait dengan endingnya yang menurut gua gantung dan juga set ending. Ini set ending terus gantung aja. Oh my god. Terus tapi ya terlepas dari semua itu, ini ending menurut gua bagus banget ya istilahnya, karena jujur aja satu episode ini, episode 12 ini ya, menurut gua bener-bener pertama istilahnya ngebuat gue itu bercampur aduk perasaan gua gitu ya. Kayak pertama tadi kesel terkait dengan rencananya si Semi, terus si An juga dihianat atau difitnah gitu ya maksud gua. Terus di apa namanya, bahagia akhirnya setelah si An akhirnya berhasil dapat master gula perak. Terus sedih gara-gara si Shal harus ninggalin An gitu ya maksud gua, demi An agar bisa meraih masa depan gitu ya. Aduh gitu ya. Aduh gimana gitu loh. Jadi kayak gue akhirnya jadi pengen untuk season 2 gitu loh istilahnya. Please Kadokawa gitu ya, season 2 atau OVA gitu maksud gue, selesaikan ceritanya gitu. Aduh gitu ya. Ya nih kalau nggak ada season 2 nya parah sih. Ini Sugar Apple Fairy Tail kalau nggak ada season 2, wah parah nih lu ngendingin begini gak dapat season 2, parah sih. Harus ada season 2 kalau mood gua gitu ya. Aduh gak. Ini pertama kalinya ya maksud gua ngelihat kayak sojo anime yang uwu gitu ya maksud gua, berakhir dengan set ending dan gantung kayak gini. Mungkin pertama kalinya bagi gua, karena kebanyakan sojo anime itu ceritanya endingnya tuh nggak seperti ini gitu loh. Biasanya endingnya tuh kayak epilog gitu. Jadi kayak memulai perjalanan baru kah, atau misalkan kayak endingnya pun juga uwu-uwuan juga, dan ya udah berakhir santai aja gitu loh maksud gua. Kimi no Todoke atau mungkin Akatsuki no Yona, atau mungkin kayak anime apa gitu ya maksud gua yang sojo kayak gitu, yang jose atau apa gitu ya. Kebanyakan itu endingnya itu pasti kayak ya nurun gitu loh istilahnya gitu kan. Endingnya itu kayak epilog gitu loh, tipikal epilog, dimana kayak itu kan istilahnya untuk melandingkan ending gitu ya, melandingkan pesawat gitu kesannya. Nah kebanyakan kayak gitu. Nah ini tuh istilahnya apa ya, kayak bener-bener kayak lu tuh mau landing terus tiba-tiba langsung di-cut gitu loh istilahnya, set. Gue pikir bakal ada comeback daripada si Shal gitu ya istilahnya, atau si Shal istilahnya nanti bakal meninggalkan si Bridget gitu ya istilahnya. Tapi sini bener-bener pure pure bridgingan untuk berikutnya gitu loh maksud gua. Ini feeling gua kayak ini memang benar-benar akhir daripada light novel yang mungkin volume berapa gitu ya. Gua nggak tahu sama satu season ini Sugar Apple Fairy Tail itu berapa volume gitu ya istilahnya. Jadi ini tuh feeling gue adalah ending daripada volume sekian gitu ya. Jadi memang sengaja kayaknya author dari light novel itu pinter gitu ya, bikin cerita ending untuk bukunya, dimana agar ngebuat pembacanya ataupun penontonnya, kita sebagai nonton animenya itu ngerasa pengen dapet season keduanya gitu loh, pengen nonton berikutnya gitu loh, istilah cerita berikutnya gitu loh istilahnya. Yang dimana kayak tadi di sini adanya gantung gitu ya. Jadi di sini gue bakal ngejelasin aja gitu ya. Gue tuh sebenarnya kesel banget sama si Bridget gitu ya, dan Semi gitu ya. Tapi bedanya adalah Semi terus akhirnya Jonas gitu ya, mereka berdua ini dapat balasannya gitu loh istilahnya. Tapi si Bridget ini gitu ya, gue jujur aja sebenarnya awalnya tuh gak peduli ya. Gue pikir ini tipikal cewek-cewek obsesi kepada orang ganteng aja gitu kan, orang ikemen, dan dia pengen memiliki si Shal aja gitu kan. Tapi dia akhirnya dapet, dan dia gak dapet. Jadi maksudnya rasa kesal ini tuh tidak bisa terlampiaskan layaknya seperti Semi sama si Jonas gitu loh maksud gua. Gantung gitu ya. Jadi ya jadi gue bakal ceritain dulu ya untuk episode ke-12. Jadi di sini tuh si An diusir ya dari lokakarya Redcliffe gitu ya. Dan setelah dia diusir, akhirnya si Lilliput itu kan istilahnya pas dia lagi ngincicipi gula perak yang ada di di gerobaknya si An, itu ternyata dia mengetahui bahwa gula perak itu adalah produksi massal dari Redcliffe, yang artinya
gula perak yang dimurnikan sendiri sama si An gitu ya, itu ternyata sudah ditukar sama produksi massal dari Radcliffe. Yang seperti yang lu ketahui bahwa produksi massal Radcliffe itu kan punya kualitas yang rendah. Waktu itu kan pernah ditentang sama si An ya, kalau nggak salah. Kalau misalnya lu inget kan An sampai marah-marah gitu kan, sampai akhirnya kan dia dibawa keluar sama Kiss, kalau misalnya lu inget gitu ya. Jadi memang secara kualitas memang rendah banget karena kan memang produksi massal gitu ya. Mereka tidak terlalu memperhatikan terkait dengan kualitas, yang penting mah sesuai dengan standar seperti itu. Nah, terus karena ditukar seperti itu, yang nuker itu adalah si Semi. Kayak gitu. Nah, si Shal dia nggak ngasih tahu ke An gitu ya, karena dia mungkin ya baik lagi dia nggak mau si An ini khawatir gitu kan istilahnya. Dan akhirnya si An akhirnya berangkatlah tuh istilahnya pergi untuk ya lomba tadi ya, untuk bisa menjadi master gula perak. Nah, si Shal itu sebelum lombanya tadi gitu ya, si Shal ini dia menemui si Cat sama Kiss kalau nggak salah, untuk bisa dibilang menanyakan kepada si siapa tadi ya, pokoknya cowok playboy itu gitu ya, yang merupakan tunangan daripada si Brigid gitu. Dia menanya sesuatu gitu kan, karena istilahnya kan si cowok playboy ini kan punya kemampuan komunikasi yang bagus gitu. Jadi kalau misalkan dia nanyain ke orang-orang gitu ya, mungkin orang bakal jawab, istilahnya kayak gitu. Nah, terus setelah kayak gitu kan dicari tahu istilahnya kayak gini dan lain-lainnya gitu. Terus si cowok playboy itu kan bilang, bukannya harusnya kan istilahnya gulanya bukannya udah langsung dibuang gitu ya, karena kan mereka mau cari bukti gitu kan. Pelakunya mereka tahu Semi, tapi gula peraknya di mana, terus buktinya itu di mana. Nah, itu ya istilahnya mereka sedang cari. Nah, satu-satunya orang ini yang bikin gue kesel banget, satu-satunya orang yang akhirnya tahu keberadaan gula peraknya si An yang bisa dibilang dicuri sama si Semi, ditukar sama si Semi gitu ya, itu cuma si Brigid doang istilahnya. Dan yang bikin kesel adalah si Brigid ini bener-bener memanfaatkan banget momen itu. Akhirnya dia nggak mau ngasih tahu gitu ya, kayak gue nggak mau ngasih tahu di mana keberadaannya gula perak itu. Dan ya semua itu bisa dibilang kayak bentuk balas dendam kepada An, karena ya tadi si An ini bisa dibilang kayak disayangi sama semua orang gitu ya kesannya. Terus kayak bahkan disayang juga sama si Shal gitu ya, maksud gue. Itu bikin gue kesel banget, karena An sendiri pun juga nggak ngapa-ngapain lu gitu loh. Si An sendiri pun juga An itu cuma pengen bikin gula perak gitu ya di Lokakarya, dan dia pun juga dapat diskriminasi loh, maksud gue, sebagai seorang perempuan, gender perempuan gitu ya. Dan ditambah dengan ya tadi iri, pandangan iri bahkan dari Semi maupun para ini yang lain gitu ya, para pengrajin yang lain gitu, pekerja yang lain. Maksud gue kayak dia pun juga dapat diskriminasi gitu loh si An. Dan tuh ini tuh istilahnya gue tuh ngelihat si Brigid ini bukan lagi tentang cinta dia kepada si Shal sih kalau menurut gue. Ini tuh udah obsesi gitu loh, maksud gue. Obsesinya dia kepada Shal dan dia tuh pengen memiliki gitu loh. Kayak tipikal lu itu pengen sebuah mainan gitu ya, maksud gua, yang dimana lu nganggap bahwa mainan ini tuh cakep banget, lu suka banget gitu ya. Mau itu bawa itu misalkan mainan mobil-mobilan kah, atau mobil beneran lah, atau kayak gimana, kan beda ya maksudnya gitu ya istilahnya. Rasa kayak misalkan lu kayak hewan peliharaan gitu ya, itu udah obsesi banget kalau menurut gua. Kalau misalnya benar suka kan saya harus saling mengerti kan. Saya si Shal kan istilahnya pengen sama si An, dia kan pengen berjuang sama si An. Si Brigid ini emang udah obsesi aja jatuhnya, dimana dia tuh benar-benar kayak bahkan gak mau ngasih tahu terkait dengan keberadaan gula perak tadi, cuma karena ya rasa gengsinya dia kepada si An, yang padahal An sendiri pun gak ngapa-ngapain, ngeselin gitu loh. Masalahnya adalah ya itu tadi, dia tuh benar-benar manfaatin momen banget gitu loh. Dan kira si Shal ya mau gak mau ya, maksud gua si Shal mau gak mau harus ngorbanin diri dia. Akhirnya dia ngasih sayapnya dia kepada si Brigid. Dan yang bikin kesel lagi adalah si Brigid dengan muka kamu masih punya sayap, kamu masih mau sayapku kan, kata si Shal. Si Brigid langsung kayak masih gitu ya. Dipukul gitu loh istilahnya. Aduh, ngeselin banget gitu loh. Tapi masih gitu ya. Tolong kasih tahu ya,
ya langsung diambil tuh segera sayapmu gitu. Udah gila emang nih orang gitu ya, maksud gua ngeselin banget gitu loh. Maksudnya ngeselinnya adalah beda sama Jonas sama si Semi gitu ya. Ngeselin mereka itu memang karena memang mereka itu kan dibuat tuh ngeselin. Masalahnya adalah di si Bridget ini dia itu dibuat untuk bisa ngelamatin An gitu loh, maksud gua. Jadi kayak plotnya itu gue sebenarnya nggak masalah sama sekali, mana mood gue suka banget istilahnya kayak seperti ini gitu ya. Tapi si Bridget ini dia itu sebenarnya satu-satunya orang gitu ya yang bisa nyelamatin An, masalahnya yang nyelamatin masa depannya An. Kalau misalkan lu tahu sendiri, An itu bisa dibilang gak boleh gagal di tahun ini, karena kalau misalkan dia di tahun depan nanti gagal gitu ya istilahnya, maka dia bisa dibilang halangannya akan semakin besar, lebih besar daripada yang dia alami tahun ini gitu ya, karena rasa iri daripada orang lain. Bisa dibilang Lokakarya mungkin bakal mulai misalnya menyabotase An gitu ya, maksud gua bakal lebih parah lagi gitu ya istilahnya. Dan kalau misalkan di posisi ini An menyerah gitu ya istilahnya, Semi pun juga nanti istilahnya bakal Semi pun juga nanti bakal mungkin bakal nyuruh orang lain atau kayak gimana gitu ya. Dia juga bakal dapat dia juga bakal susah lagi untuk dapat gula perak misalkan untuk tahun depan. Kalau misalkan memang masih gula perak itu masih panennya itu buruk gitu ya, dan harus diintegrasi ke dalam lokakarya tertentu gitu ya. Maksud gue kayak ya itu tadi seperti yang dibilang sama Case di episode-episode sebelumnya gitu ya. Si An ini gak bisa tahun depan itu udah gak bisa jadi tahun ini tuh tahun terakhirnya dia. Makanya kenapa si Shal itu memilih untuk mengorbankan diri dia kepada si Bridget gitu ya. Karena satu-satunya orang bisa nyelamatin An cuma si Bridget doang. Masalahnya adalah kalau misalkan nih ya, si Shal sendiri pun langsung ngegebrak yang tendanya tadi, bisa jadi kan di dalamnya nggak ada apa-apa gitu kan. Dan kalau gue awalnya ngiranya gini, dimana si Shal itu cuma ngasih sayap kosong, kantong kosong yang sebenarnya sayapnya itu udah dia simpen di mana gitu ya istilahnya. Jadi istilahnya sayap yang dikasih ke si Bridget itu gue pikir kayak palsu gitu loh. Dan akhirnya nanti setelah semuanya selesai baru Bridget baru si Shal sama si An kabur gitu loh istilahnya gitu kan. Tapi kalau misalkan lu lihat, masalahnya adalah title-nya si Bridget ini itu cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dibandingkan An sama Shal. Bahkan istilahnya setara sama Case yang merupakan anak daripada mantan Viscount terkenal di kerajaan itu gitu loh istilahnya. Dia itu kan putri dari putri daripada Lokakarya apa gitu, gue lupa gitu ya. Yang artinya dia itu literally kayak putri bangsawan istilahnya. Beda sama An atau Shal yang bahkan Shal sendiri pun juga seorang peri gitu ya, budak, dan si An sendiri pun juga orang biasa gitu loh. Yang istilahnya kalau misalkan Shal ngelakuin hal itu, si Bridget bisa ngelakuin apapun untuk ngejar si Shal sama si An gitu loh, maksud gua istilahnya, karena penipuan dan lain-lainnya tadi gitu. Tapi kalau menurut gua istilahnya gak masalah juga ya istilahnya gitu ya, karena gitu ya, kalau menurut gua ending terbaiknya adalah si Shal kabur. Dan kabur dari Bridget, dan ya udah gitu loh pergi samaan. Tapi masalahnya tadi yang ditakutkan adalah takutnya gitu ya. Masalahnya gini. Kalau misalkan si Shal kabur sama si An, posisinya gitu ya istilahnya, si An ini kan udah jadi master gula perak gitu kan. Si An udah jadi master gula perak. Nah, si Bridget ini bisa jadi memanfaatkan title dia tadi gitu ya, dengan bisa bilang punya kekuatan suara gitu ya daripada seorang bangsawan nih istilahnya penggambarannya. Dia bisa jadi malah nginiin si An gitu loh terkait dengan master gula perak tadi, dan cuma gara-gara si Shal. Makanya si Shal pasti mikir kan di posisi itu kayak, wah ini gue harus ngorbanin diri gue nih untuk masa depannya An, gak ada pilihan lain istilahnya. Makanya yang bikin gue kesel itu gitu loh. Gue ngerti alasannya, gue ngerti semua pembuatan yang terjadi. Shal mau nggak mau harus ngorbanin diri dia gitu ya, maksud gue. Tapi maksud gue kayak ya gue kesel aja gitu loh istilahnya. Nah terus ini juga related juga ya. Yang bikin gue sedih adalah, kan gue kesel gitu ya, yang bikin gue sedih adalah ini tuh related dengan kata-katanya si Shal sendiri ketika dia itu di episode yang di arc awal, yang waktu pada saat si An itu kan pertama kali gagal kan, si Shal kan pernah ngomong kalau misalkan selama akhirnya si
An gagal untuk menjadi master gula perak gitu ya, maka si Shell bakal selamanya akan di sampingnya si An gitu ya, menemani si An gitu lah istilahnya. Kalau misalkan lu ingat dialog itu kan, terus sebenarnya artinya adalah si Shell ini kan pengen selalu ada di sampingnya An kan istilahnya, sebagai teman gitu ya, sebagai apa gitu kan istilahnya. Tapi di akhir ini dialog itu tuh diartikan dalam secara harfiah, tapi saya punya arti yang lain lagi gitu loh. Dimana di sini si Shell ngomong bahwa akhirnya masa depanmu sudah terjamin gitu ya untuk menjadi master gula perak tadi, akhirnya berhasil gitu loh. Dan si Shell ngomong bahwa aku bisa dibilang tidak perlu lagi ada di sini. Yang artinya kata-katanya Shell yang sebelumnya yang di arc pertama itu diartikan secara yang apa ya, dijadikan alasan juga untuk dia itu untuk pergi. Yang padahal tadi dia itu kan ngorbanin diri dia demi si An gitu ya, demi masa depannya An, demi agar An itu bisa menjadi master gula perak. Gitu, makanya gue nggak bisa sih, gue tuh kesel itu adalah itu, dimana gue ngerti konsepnya, gue ngerti semua detail-detailnya, gue ngerti kenapa Shell harus begitu, gue ngerti An istilahnya nggak bisa lagi untuk ikut lomba lagi gitu ya, ditakutkan banyak sabotase yang terjadi tahun depan gitu ya. Gue ngerti mau nggak mau harus tahun ini istilahnya. Gue bahagia akhirnya An dapat title master gula perak gitu ya, tapi ya tadi maksud gue nggak ada comeback tadi, dan gantung gitu loh maksud gue, gantung gitu, itu doang sebenarnya. Udah set ending gantung, coba set ending gantung, kesel itu udah ngeselin, ditambah dengan sedih, ditambah dengan seneng di tadi Anda dapat ini, terus tiba-tiba gantung itu. Nih bola emosi nih istilahnya. Banyak banget di episode ini gitu loh istilahnya. Bener-bener lu pasti gue yakin banget tuh pasti ngerasain hal yang sama gitu ya terkait dengan ending ini gitu. Tapi jujur aja ending ini bener bagus ya. Ini ngebuat gue itu malah jadi penasaran ke depannya bakal kayak gimana gitu ya. Gue jadi penasaran nanti si Shell bakal kayak gimana gitu ya. Brigjet istilahnya comebacknya, bukan comeback sih, si Brigjet bakal di punishmentnya gitu ya, balasannya itu bakal kayak gimana gitu istilahnya. Apakah nanti si Shell bakal kabur, apakah gitu. Tapi masalahnya kan sayapnya itu kan sama si Brigjet gitu ya istilahnya. Terus nanti si An juga bakal kayak gimana, aduh gitu. Ya udah intinya kayak gitulah. Jadi episode ke-12 season 2 Kadokawa. Dan ya jadi gue bakal langsung aja masuk ke review anime gitu ya. Jadi untuk anime sendiri gue kasih 85 gitu ya. Gue awalnya mau ngasih 83 sebenarnya, asli. Gue pengen ngasih 83 setelah episode 11 sebenarnya. Pas di episode 11 gue pengen ngasih 83 gitu. Tapi gara-gara ending ini gue kasih 85 men. Gue pentokin lah istilah 85 gitu ya. Gak bisa warna ke 9 juga karena emang 85 aja gitu kan. Karena memang ini masih awal-awal gitu. Dan alasannya adalah karena ya tadi ending ini tuh mood gue lebih berasa dibandingkan kalau misalkan endingnya itu datar-datar aja. Lu bayangin di episode ini lu bisa merasakan semua emosional feeling itu ya, dari seneng, dari sedih, dari kesel gitu ya, dari deg-degan istilahnya Andi tadi diteriakin sama para warganya tadi gitu, ini bener atau enggak nih mana Shell gitu ya, deg-degan gitu ya. Lu bisa ngerasain semua emosional itu di ending ini. Terlepas dari endingnya set ending dan juga gantung gitu ya. Tapi dapat, makanya gue dapat ya, gue kasih nilai lah 2 tambahan gitu, 85 gitu ya. Nah untuk untuk ceritanya sendiri gitu ya, untuk ceritanya sendiri ini seperti shoujo pada umumnya ya. Tapi yang gue suka adalah ini tuh drama itu lebih kental gitu ya, drama itu lebih kental dan konsep yang dibawa pun juga cukup unik. Karena konsep yang dibawa itu adalah terkait dengan gula perak ya. Lu bayangin aja lu dapat cerita tentang gula perak itu di mana lu memasukkan konsep gula perak di mana itu related dengan sejarah daripada kerajaannya. Terus ada kayak pengrajin gula perak, terus lu pengen menjadi seorang pengrajin gula perak yang istilahnya kan konsep yang cukup unik ya maksud gue ya, dibandingkan misalkan kayak tipikal kayak Mushoku Hime gitu ya, merupakan putri kerajaan yang suka baca buku yang istilahnya mood gue pun juga ya oke, tapi biasa aja gitu loh. Atau mungkin kayak tipikal otome game, atau mungkin tipikal apa gitu ya, shoujo-shoujo seperti itu. Tapi di sini tuh tipikal yang benar-benar pure banget fantasi shoujo ditambah dengan konsep unik terkait dengan gula perak itu. Lu pengrajin gula di dunia fantasi, nah maksud gua gitu kan. That's unik banget gitu loh maksud gua. Ditambah lagi gitu ya, bagaimana kayak mereka itu menceritakan semua itu di episode 1. Gue pernah ngomong hal ini kalau nggak salah di episode pertama daripada Sugar Apple Fairy Tail, dimana episode pertama dari Sugar Apple Fairy Tail tuh menurut gue salah satu episode terbaik gitu ya di winter 2023, karena bener-bener ngebuat gue itu ngehook banget sama seriesnya. Alasannya adalah
semua hal yang lu perlu tahu dari animenya itu ada di episode satunya cuy. Dan dimana kayak misalkan terkait dengan sejarah di antara manusia sama peri gitu ya. Terkait dengan peperangan di antara mereka. Terus terkait dengan perinya itu bisa dibilang kayak akhirnya jadi budak karena apa. Sejarah itu diceritain tuh sama si ibunya si An gitu ya. Nah terus si ibunya An ditunjukin tuh dia tuh adalah seorang pengrajin gula perak gitu kan istilahnya. Dimana akhirnya kita tunjukin tuh bahwa si An, oh dia tuh sangat mengagumi ibunya yang merupakan seorang pengrajin gula perak. Dan akhirnya pada saat ibunya udah meninggal, akhirnya dia bertujuan nih untuk menjadi pengrajin gula perak. Nah dengan cuma mungkin gak sampai 10 menit, mungkin 15 itu 5 menit awal daripada episode pertama, lo bisa langsung tahu tuh kayak terkait dengan sejarah dunianya, termasuk world buildingnya tadi gitu. Ada perbudakan dari peri. Lalu juga ada bahwa peri itu dianggap rendah gitu ya istilahnya karena perang yang zaman dulu itu. Terus motivasinya An untuk menjadi gula perak itu karena dia mengagumi ibunya, dia pengen jadi master gula perak sama seperti ibunya gitu ya maksud gua. Terus ditambah dengan detail kecil di episode 2 di mana dia itu bisa dibilang kayak pengen menjadi master gula perak untuk bisa mengantarkan arwah ibunya ke surga gitu dengan upacara waktu itu upacara winter ya kalau nggak salah gitu ya, upacara musim dingin. Ya nggak sih, upacara musim dingin kalau nggak salah, untuk bisa mengantarkan arwah ibunya ke surga kayak gitu. Itu kan semacam tradisinya gitu kan. Nah maksudnya kayak semua itu dapatin di episode 1. Ditambah juga langsung ditunjukin gitu ya diskriminasi dari perinya tadi, dimana si Mithril Lilliput gitu ya, Mithril Lilliput gitu ya. Ya dimana dia tuh didiskriminasi sama orang pemiliknya sebelumnya gitu ya, diinjek-injek dan lain-lain, terus diselamatin sama si An. Terus si An sendiri juga ketemu tadi sama si hero utamanya gitu ya, si apa ya namanya sebutnya ya, male lead gitu ya. Sama si male leadnya itu adalah si Shal gitu ya. Jadi kayak mereka kayak pertama kali ketemu dan lain-lainnya gitu ya. Menurut gue episode pertamanya Sugar Apple Fairy Tail itu bener-bener menggambarkan banget seriesnya dengan sangat-sangat baik gitu ya. Semua bisa dibilang basic dunianya, basic ceritanya semua diceritain di di episode pertama gitu ya. Nah terus mulai kayak episode 2, episode 3 mulai tuh drama-dramanya gitu ya. Awalnya masih ya biasa aja gitu ya. Terus sekarang mulai tuh dramanya kayak si Jonas istilahnya pengecut gitu ya, yang dimana dia mencuri karyanya si An gitu ya. Bahkan kudanya juga diambil sama dia gitu ya. Dan semua itu agar dia itu bisa berhasil mendapatkan master gula perak dengan kemampuannya si An gitu. Maksudnya kasihan aja gitu si An gitu ya. Dari awal udah tersiksa gitu. Nah terus arc kedua kayak misalkan yang tentang si Duke Pilax gitu ya, yang dimana terkait dengan benang merah di antara An sama si Shal, kan istilahnya manusia sama peri gitu ya, jatuh cinta sama peri gitu kan, manusia gitu, seorang manusia. Nah itu digambarkan juga dengan si Duke Pilax yang jatuh cinta sama perinya sendiri yang merupakan peri air ya, kalau nggak salah namanya Christina gitu ya, Christina. Gue mengingat Steins Gate gitu ya, si Christina yang dimana dia tuh peri air yang dimana umur itu cuma sebentar doang, tapi si Duke Pilax sudah terlanjur jatuh cinta gitu ya. Dan akhirnya setelah itu dia udah kehilangan motivasi dan lain-lainnya gitu. Dan itu udah berusaha untuk mendapatkan kembali bisa dibilang feeling yang dia dapatkan ketika ya tadi ngelihat gula peraknya tadi. Dan dia pun juga bertujuan bisa dibilang ingin menghidupkan kembali si Christina ini dengan gula perak yang tadi mirip banget sama dia tadi yang dibuat sama si An. Tapi kita nggak tahu sejarahnya kayak gimana gitu ya. Nah terus kayak misalkan di arc terakhir ini ya, terkait dengan lokakarya untuk persiapan lomba tadi ya, gula perak untuk menjadi master gula perak gitu ya. Yang dimana yang mood gue terakhirnya itu juga semakin bagus gitu ya, dimana kayak dramanya itu terkait dengan kesulitan yang dihadapi sama An itu juga semakin banyak gitu ya. Dan juga semakin ngeselin juga nih orang-orang yang antagonisnya gitu ya maksud gue. Dan diakhiri pun juga seperti ya lu lihat di episode 12 ini gitu loh. Nah terlepas dari semua cerita yang tadi ya, yang menurut gue juga bisa bilang cukup oke juga gitu ya. Gue itu sebenarnya ini kan cerita shoujo ya maksud gue. Dan gue awalnya ngiranya adalah shoujonya ini bakal uwu gitu loh, bakal lucu dan gula gitu ya maksud gue. Apalagi Sugar Apple Fairy Tail, sugar gitu ya, gula gitu.
Tapi ke istilahnya sepanjang satu season itu kita tuh cuma kayak ditunjukin kayak apa ya, tersiksanya si An gitu ya, dengan semua halangannya dia untuk menjadi seorang master gula perak. Cuma pengen menjadi seorang pengrajin yang diakui kerajaan itu susah banget. Itu kenapa gitu loh istilahnya. Padahal cerita itu Sugar Apple Fairy Tail, terus apa, gue pikir bakal jadi kayak gula-gula gitu ya istilah ceritanya gitu ya. Bahkan Otonari no Tenshi pun lebih gula gitu loh dibandingkan si Sugar ini sendiri gitu loh istilahnya. Jadi sebanyak satu season itu cuma kayak nunjukin kayak seberapa tersisanya An. Dari pertama dihianatin sama temannya sendiri si Jonas gitu ya istilahnya. Terus di arc kedua dimana dia bahkan sampai harus dikurung di istana agar dia tuh bisa ngebuat gula perak sesuai dengan keinginan daripada Dukpilax gitu ya. Dia terjebak di orang obsesi gitu ya istilahnya. Terus si di arc ketiga ini dia apa namanya didiskriminasi karena gendernya dia cewek gitu ya. Jadi mana kan memang pembuatan gula perak itu kan memang agak susah gitu ya, layaknya apa dodol dan lain-lain. Lu bisa lihat dari Abang Sally gitu ya di Upin Ipin, hurra gitu kan. Misalkan lu pernah nonton tuh ya salah satu apa ya adegan itu, maksudnya memang benar-benar keras banget gitu kan istilahnya. Gula perak itu kan kayak gula yang direbus gitu kan istilahnya. Dan itu kan bakal dibentuk di akhir kayak gulali gitu loh. Misalnya lo pernah beli waktu pas SD atau kayak gimana gitu. Nah itu kan pasti susah gitu ya dibuatnya, apalagi kan itu dibuatnya banyak. Dan makanya itu didiskriminasi sama para pengrajin di saya. Memang kebanyakan itu cowok, mungkin cuma An sendiri seseorang pengrajin gula perak yang cewek gitu ya. Makanya cewek ngerepotin lah atau kayak gimana. Dan itu kan memang cocok sama dunianya sendiri ya, yang memang zaman kerajaan abad pertengahan gitu ya. Jadi memang dimana diskriminasi terhadap cewek itu kan masih banyak gitu ya. Jadi cocok aja dan ngeselin aja gitu. Saya semakin banyak aja halangan-halangan yang dihadapi sama si An gitu ya. Ditambah lagi dengan tadi ya, nggak jauh-jauh lagi pasti selalu ada sabotase gitu ya. Maksud gue dimana udah dari arc pertama si An dihianatin sama Jonas gitu ya maksud gue. Terus di sini tuh lebih parahnya lagi itu adalah si An itu tangannya mau dibakar anjing, mau dimasukin ke gula panas. Gimana coba maksud gue? Gak masuk akal gitu, udah psikopat saya orang-orang penjahat di sini gitu ya. Padahal mereka itu sama-sama pengrajin tapi kok kayak preman gitu istilahnya. Pokoknya apa sampai mau masukin tangannya An ke gula panas, coba itu gimana gitu kan. Dan untuk banget kan disamain sama si Shell gitu ya. Tapi masalahnya bukan cuma si Semi dong nih yang ngeselin, si Brigitte juga yang dimana udah kalau si Semi itu nyerang secara fisik gitu ya maksud gua, si Brigitte nyerang dari hati dan ini lebih sakit gitu kan. Dimana dia tuh literally pengen ngenikung si Shell dan agar si Shell itu bisa mau sama dia gitu. Literally pelakor emang si Brigitte ini. Jadi An ini diserang dari dua arah gitu ya. Di arc ketiganya ini, arc terakhir ini sih sebenarnya, dimana dari secara fisik dia mau dimasukin tuh tangan ke gula panas, dari hatinya dia pun juga si Shell juga dideketin sama pelakor gitu ya. Aduh, nggak bisa, ini sulit gitu loh nasibnya si An gitu ya. Dan si An sendiri dia yang gue suka adalah si An ini tetap berjuang tadi loh maksud gue. Makanya kenapa gue itu bersimpati sama An, tapi gue juga amazed sama apa yang dia lakukan. Seperti yang gue selalu bilang gitu ya, gue tuh kan selalu bilang mungkin di setiap di setiap anime yang gue tonton yang memang punya karakter yang dimana dia tuh berjuang demi apa yang dia inginkan, gue tuh suka banget ya. Maksud gue An ini benar-benar karakter yang benar-benar berjuang banget demi mimpinya dia tadi untuk menjadi seorang master gula perak gitu ya. Yang dimana gue ngelihatnya itu ada demi itu, meskipun banyak halangan yang menurut gue benar-benar berbahaya dan juga ngeselin dan juga ya itulah maksud gue gitu ya. Tapi dia tuh tetap berjuang tadi loh maksud gue. Tetap apa namanya, tetap layaknya An yang istilahnya menahan diri tapi juga tetap berjuang juga gitu. Dan yang gue suka adalah si An itu meskipun tadi gue bilang dia tuh selalu berjuang gitu, tapi ada momen-momen dimana dia itu kayak ngedownnya gitu ya. Kayak ada momen dimana dia tuh ngedown, kayak dia pas nangis, kayak misalkan waktu pas Shell keluar gitu ya dari kuil mulu sih istananya si Dukpilax gitu ya. Dia ada momen nangisnya juga. Terus tadi di akhir juga ketika akhirnya si Shell harus misahin diri sama si An, dia juga nangis juga. Maksudnya kayak si An ini dia itu nggak kayak nggak kayak karakter cewek yang yang bisa kayak
bisa kayak menyelesaikan semuanya tadi itu enggak gitu loh, semua halangan yang dia hadapin, tapi dia tuh bener-bener kayak ya ketika ada momen dimana dia breakdown, ya dia breakdown gitu loh, nangis gitu ya maksud gue. Dan menurut gue tuh malah ngebuat karakternya An itu menjadi kayak lu bisa kayak ngerasain, lu bisa kayak bersimpati gitu loh, naruh simpati kepada si An istilahnya gitu, naruh simpati dan pengen agar An itu terus berjuang gitu ya maksud gue. Kayak gitu. Tapi ya ini kayak gitulah istilahnya untuk karakternya An gitu ya. Dan itu saya satu cerita full itu istilahnya apa namanya tadi yang gua lihat yang cukup jarang ada tadi, di mana apa ini tuh cukup apa ya, si An cukup tersiksa lah bahasanya di season 1 ini gitu ya. Dan ya dia kayak gitu. Jadi apa meskipun tadi ya istilahnya seru banget ya, gue juga penasaran banget sama dunianya sendiri, dan secara world buildingnya sendiri pun juga mood gue juga cukup bagus, karena di arc pertama apa namanya nggak terlalu jelas ya istilahnya terkait dengan kerajaannya itu apa, terus terkait dengan kerajaan itu kayak gimana gitu ya, cuma terkait dengan hubungan manusia dengan peri yang cukup buruk gitu ya, peri dijadikan budak dan lain-lainnya. Nah tapi di arc kedua waktu pada saat si Dupilax gitu ya, arc Dupilax kayak misalkan ada sejarahnya, kayak ada keluarga ini akhirnya nanti keluarga ini ada yang berkhianat ini dan lain-lainnya gitu ya. Nah itu ngebikin gue itu jadi kayak ngebayangin dunianya sendiri gitu loh, ngebayangin kayak apa namanya dunia Sugar Apple Fairy Tail sendiri gitu loh. Nama kota-kotanya juga ada gitu ya. Jadi apa dunianya sendiri, mau itu bahkan tentang gula peraknya sendiri, tentang sejarahnya dia kepada para perinya gitu ya, kepada apa sebenarnya artinya tadi gitu ya, dan sejarah sebenarnya daripada manusia sama peri itu kayak gimana. Dulu kan saya manusia itu kan yang menjadi budaknya kan daripada peri gitu kan. Terus tapi raja peri itu apa namanya si kalau nggak salah manusia yang jadi budaknya raja peri itu kan diperlakukan sama layaknya kayak dia gitu loh. Jadi gak seperti budak gitu kan. Tapi dulu tuh ternyata karena emang manusia itu udah sebenci itu sama peri, akhirnya terjadilah tuh perang gitu ya. Nah si Raja Cedric ini sebenarnya pengen menciptakan dunia di mana manusia sama peri itu kan bisa setara gitu kan istilahnya. Tapi sampai akhirnya kan ya sejarah nggak berubah sampai sekarang, di mana setelah raja itu para para ras peri kalah gitu ya. Akhirnya mereka jadi budak, dan kira ya mungkin Raja Cedric yang nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kayak gitu, dunia udah berubah seperti itu. Kayak gitu, makanya apa dunia sendiri mood gue menarik gitu ya. Nah untuk karakternya sendiri gitu ya, itu bukan ceritanya gitu ya terkait dengan satu season itu. Nah untuk ceritanya cerita sendiri, untuk karakternya sendiri mood gue si Shal sendiri ya, kalau mood gue cukup suka, dimana dia sendiri itu apa ya, awalnya itu kan gak percaya sama manusia gitu ya, dia tuh kayak anti banget sama manusia. Terus satu-satunya manusia yang dia sayang itu cuma si Liz doang ya, itu pun juga karena ya tadi dimana si Liz ini kan orang pertama yang dia lihat gitu kan istilahnya, makanya itu deket banget sama si Liz gitu. Tapi alasan kenapa dia tuh benci banget sama manusia adalah karena tadi si Liz ini kan yang seorang manusia dibunuh juga sama manusia juga gitu kan, karena kan dia putri kerajaan mana gitu kalau nggak salah, gue lupa. Dan akhirnya alasan kenapa si Shal itu ngebenci manusia kan gara-gara tadi orang yang dia sayang ya sebenarnya juga manusia gitu ya, tapi dibunuh sama manusia yang lain gitu. Dan itu akhirnya menjadi akar daripada kebenciannya Shal kepada manusia gitu ya. Dan akhirnya waktu pada saat dia ngeliat si An gitu, dia akhirnya apa ya, ngeliat gitu loh istilahnya si Liz ini ada di dalamnya dirinya si An, kayak gitu, mirip banget sama si Liz gitu kan istilahnya. Ya kayak mulai lah tuh istilahnya ngebangun ya perasaannya si Shal gitu ya kepada si An, mulai kayak pengen bersama, bahkan mulai kayak bisa bilang mulai kayak suka gitu ya sepanjang satu season ini, sampai akhirnya tadi dia bahkan berani ngorbanin kebebasannya dia gitu ya maksud gua untuk nyelamatin An. Itu mood gua development karakter loh, istilah development hubungan, development perasaan cintanya si Shal kepada si An gitu ya. Bahkan dia rela ngorbanin diri dia, yang padahal kan istilahnya dia bisa bebas kemana aja gitu kan, gak perlu harus ngorbanin diri gitu ya. Dan apa dia malah berani ngorbanin diri cuma demi masa depannya si An terjamin. Ya itu pokoknya apa si Shal gitu ya, mood gua respect ya untuk si Shal. Dia itu benar kayak berusaha untuk melindungi An ketika An lagi ada masalah. Jadi halangan-halangan yang dihadapi sama An itu semua juga dibantu juga sama si Shal, dan itu benar bagus banget kalau menurut gua. Nah terus untuk apa karakter-karakter yang lain ya, menurut gua karakter yang masih baik kayak si Kat gitu ya, kayak si Kato, terus kayak si Kiss gitu ya, meskipun dia cuma dikenalin di arc terakhir, tapi dia menurut gua kayak rival yang baik lah untuk si An.
Terus untuk si Hugh sendiri yang menurut gue dia itu cukup netral ya. Hugh ini sebenarnya mihak ke An, tapi dia itu tegas dan gue suka karena dia itu kayak nggak berpihak kepada An, dia itu digambarkan layaknya seorang Viscount yang memang adil. Dan menurut gue itu suatu hal yang apa ya, bagus gitu ya. Jadi kayak nggak kayak oh kamu itu kan orang Viscount, kayak kata si Case kan tadi di akhir, Viscount kamu kan mengakui kemampuannya An gitu kan, tapi kan memang kenyataannya di sini An kan menggunakan produk massal dari lokakarya Redcliffe dan An harus membuktikan. Itu menurut gue salah satu bentuk daripada keadilan gitu kan, istilahnya dimana ya kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau emang gak ada buktinya gitu loh. Dan menurut gue si Hugh meskipun ngeselin di posisi itu gitu ya, dia harus bertingkah bersikap seperti itu, tapi itu menurut gue yang apa namanya sikap yang cocok ya, karena dia sebagai seorang Viscount gitu loh, Viscount gula perak gitu. Dan apa ya kayak gitulah itu untuk si Hugh. Nah sisanya gitu ya, untuk kayak Mithril Lilliput meskipun agak annoying gitu ya, tapi ya fine gitu ya, istilahnya dia emang anak kecil aja gitu kesannya. Tapi yang misalnya karakter lain kayak Jonas, kayak si bahkan kayak pemimpinnya Redcliffe gitu ya, atau kayak si siapa si Brigadier gitu ya, terus Semi gitu ya, Jonas kayak gitu-gitu. Maksudnya kayak semuanya tuh ngeselin gitu ya. Antagonis di setiap arc-nya itu benar-benar ngeselin banget gitu loh. Arc pertama Jonas, pengkhianatannya dia, pengecutnya dia gitu istilahnya, di waktu pas Dupilax sendiri pun dia juga masih nunjukin sikap pengecutnya dia gitu ya, mengorbankan An agar dia tuh bisa kabur dari situ gitu ya. Terus bahkan di arc ketiga pun gitu ya, istilahnya dia pun juga istilahnya apa ya, meskipun dia udah apa ya cukup dapat kayak rasa penyesalan gitu ya, istilahnya kan dia tuh nggak mau lagi ngegangguin An, tapi dia tadi pengen berjuang tadi ya, meskipun dia masih benci sama si An yang gue sendiri pun juga nggak jelas bencinya dari mana gitu ya. Mungkin kalau lu yang lu yang Sano atau kayak gimana suka main di bawah gitu ya, gue nggak ngertinya tuh ini dimana si Jonas ini dia tuh benci sama An tuh gara-gara apa? Bukannya harusnya An ya yang ngebenci Jonas gitu loh. Lu udah ngehianatin An itu 2 kali loh, maksud gua di arc pertama waktu pas satu nyuri karyanya si An, di arc kedua ketika lu akhirnya manfaatin An cuma hanya untuk kabur. Terus lu bilang lu benci sama An. What the fuck Jonas gitu loh, maksud gua. Jadi apa ya itulah masuk itu tuh karakter Jonas gitu ya. Nah terus kayak karakter dari si siapa menurut gue arc 3 itu yang menurut gue bener-bener ngeselin banget tuh adalah si Semi ya, yang menurut gue bener-bener bahkan bukan lebih parah sih istilahnya, yang bener-bener kayak berniat banget melukai si An gitu ya, bener-bener berniat gitu loh. Beda sama si Jonas kan menurut gue ya, meskipun dia itu pengecut gitu ya, tapi ada momen dimana dia itu tahu bahwa kayak misalkan waktu pada saat dia mancing serigala untuk ngenahan si An sama si nahan si An sama si Shal gitu ya istilahnya. Menurut gua di posisi itu untung banget ada si Shal, dan harusnya si si Jonas itu tahu bahwa ada Shal di situ, yang artinya meskipun dia pengen mencelakakan si meskipun dia pengen nakain si An gitu ya istilahnya, tapi niatan awalnya gue yakin banget dia itu cuma pengen tadi menghambat si Shal, karena kan si Shal ini kan memang seorang peri ruby gitu ya, yang memang nggak bakal bisa hancur dan tertembus sama apapun batu ruby gitu, kayak batu ruby atau obsidian deh kalau nggak salah, batu obsidian gitu kan. Jadi itu benar-benar kuat banget gitu ya si Shal. Jadi makanya dia tuh mancing serigala itu benar-benar untuk nahan si Shal doang gitu sebenarnya gitu istilahnya. Jadi mungkin dia pun juga tahu bahwa si Shal pun juga gak bakal mati, dan An pun juga gak bakal mati gitu kan. Nah bedanya dengan si Semi yang ngeselin banget ini, karena dia itu benar-benar, lu bayangin si An sendiri gitu ya, dan dia itu langsung dia ngeroyok itu berapa orang kemarin ya, kalau gak salah 5 atau 4 gitu ya. Dan semua itu ditahan tuh tangannya si An buat dimasukin ke gula perak yang panas mendidih gitu ya. Itu udah jauh banget sih, itu udah terlalu jauh kalau menurut gua gitu. Tuh harusnya udah bener-bener kalau ketahuan tuh udah kena itu dia tuh, maksud gua gitu ya. Tapi masalah si Ars pun juga bukan bangsawan gitu ya, jadi ya digituin pun juga nggak ada hukuman buat si Semi gitu ya. Dan apalagi si Brigadier gitu ya, menurut gua lebih ngeselin karena tadi dia tuh main hati gitu ya, nyakitin ya. Jadi dia berusaha untuk kayak dapetin si Shal, yang menurut gue juga itu tadi itu menjadi kayak bedanya gini loh, maksud gue kayak
beda ya ketika ada saingan lain gitu ya. Saingan lain misalkan kayak orang kayak Liz dah gitu ya. Liz yang dimana dia itu kan orang yang menjadi kesayangan daripada si Shal gitu kan, yang memang sejak lama gitu. Gue pikir bakal ada kayak misalkan Cinta Segitiga gitu loh, dimana mungkin nanti ada orang yang bener-bener mirip banget kayak Liz gitu ya. Dan si Shal akhirnya terpesona dengan orang itu, penggambarannya gitu istilah. Dan si An jadi kayak gitu, Shal nggak pernah menunjukkan muka ini atau kayak gimana gitu. Gue pikir itu bakal lebih apa ya, lebih halus saja gitu loh istilahnya. Tapi di situ benar-benar kayak si Brigjet itu cuma kayak dibuat kayak karakter yang pelakor, terus akhirnya dia tuh menang di title doang, dia salah satu orang yang tahu doang. Jadi kayak Auto tuh sengaja banget ngebuat karakter Brigjet ini supaya bikin kesel penontonnya dan juga bikin sedih penontonnya dan juga bikin penasaran juga gitu loh, gila gitu. Tapi ya itu kayak gitulah istilahnya, ngeselin banget gitu ya istilahnya beberapa karakter di sini. Dan memang itu berkutat pada antagonisnya gitu ya. Tapi masalahnya adalah semua antagonisnya ini salah satu kekurangannya juga ya. Terlepas dari semua hal yang gue suka dari Sugar Apple Fairy Tail gitu ya, hal yang benar-benar bikin gue suka itu adalah terkait dengan motivasi daripada para penjahatnya ini ya. Maksud gue itu tuh entah kenapa kayak berdasarkan cuma pada rasa iri doang, yang menurut gue kayak kayak apa, kayak what the hell gitu lah maksud gue. Karena gini, An sendiri lu bayangin, An itu cuma seorang anak desa yang bahkan seorang yatim piatu gitu ya. Ayahnya pun kita nggak tahu siapa, dia bahkan juga baru piatu karena ibunya udah meninggal gitu kan. Terus dia juga pengen menjadi seorang master gula perak sendirian gitu ya, ditemani. Akhirnya dia bahkan sampai harus nge-hire peri apa namanya, peri tentara apa peri pejuang apa gitu, gue lupa ya. Si Shal itu sampai harus nge-hire si Shal gitu ya. Maksud gue kayak apa, semua itu dia tuh lakuin sendiri gitu ya. Terus tiba-tiba kayak ada 3 orang yang sebenci itu samaan, yang dasarnya sendiri pun juga ngeselin dan kocak gitu loh. Si Jonas aslinya sampai sekarang pun juga bingung dia kok bisa benci sama si An karena apapun juga. Karena apa coba? Karena kemampuannya An, maksud gue lu iri gitu loh istilahnya. Atau mungkin kayak si Semi jelas ya, karena ya dia jelas iri kepada kemampuannya si An gitu ya. Itu udah pure banget iri. Nah terus si Brigjet ini loh, dia pun juga iri juga karena si Shal itu ada di dekatnya si An gitu. Yang padahal An ini kan berjuang sendirian gitu loh. Maksudnya kayak itu jadi semakin keselin karena ya tadi semua itu berdasarkan cuma pada rasa iri. Dan menurut gue hal kayak gitu itu kayak gimana ya, ya sojo banget sih maksud gue gitu ya. Karena kebanyakan Mas Sojo kan emang seperti itu ya, kayak apa yang mereka lakukan itu benar-benar kayak jauh banget gitu ya, benar sudah terlalu jauh gitu ya. Kayak si Semi sampai mau masukin tangan ke ininya si gula perak yang mendidih gitu ya. Tapi dasar daripada perasaan itu tuh cuma pada rasa iri gitu loh istilahnya. Makanya ya mood gue tuh kurang kuat aja sih istilahnya, ngeselin tapi ya udahlah istilahnya gitu ya. Kayak kurang kuat setidaknya kayak misalkan apa kayak gitu ya maksud gua. Tapi ya itu tadi maksud gua, emang karakter antagonis atau antagonis ini tuh emang dibuat untuk dibenci aja gitu loh. Kayak villain-villainnya Sao anjir. Villain-villainnya Sword Art Online, kalau misalkan nonton Sao gitu ya, itu kan villainnya itu kan kebanyakan ngeselin banget gitu ya. Dan di sini tuh juga dibuat dengan cara yang sama gitu. Villain-villain tuh ngeselin banget gitu. Tapi ini kayak gitu. Jadi itu untuk cerita gitu ya. Nah untuk animasi gitu ya, jujur aja gue kaget banget gitu ya. Gue udah ngomong ini kok di episode pertama. Ini kan studio itu studio JC Staff gitu ya. Dan JC Staff ini juga ngerjain juga Dan Machi di musim ini. Dan yang bikin gue kaget adalah seberapa niatnya mereka gitu ya untuk mengadaptasi Sugar Apple Fairy Tail ini gitu loh. Yang sebenarnya gue dari episode 1 pun udah tahu bahwa wah ini anime pasti bakal underrated gitu loh. Bakal gak banyak orang yang nonton istilahnya gitu ya. Tapi JC Staff bener-bener kayak ngeluarin bisa dibilang kualitas yang gak main-main loh maksud gue gitu ya terhadap
Sugar Apple Fairy Tail ini, kayak dari art style karakter yang emang jelas ingin mengikuti light novelnya, tapi mood gue juga imut juga gitu ya. Bahkan si Shell sendiri pun juga kayak digambarkan kayak ikemen banget gitu ya, kayak tampan banget gitu. Dan karakter itu udah lucu juga desainnya gitu ya. Dan kebetulan tapi gue cuma masalah kayak art style doang ya, tapi kayak misalnya kayak masalah visual, kayak misalkan kayak background, terus kayak baju-baju daripada karakternya itu kayak nggak ada yang terlalu warna mencolok kayak merah-merah banget tuh nggak ada, jadi kayak warna-warna glossy yang akhirnya dapat kesan estetik kerajaannya gitu loh. Kalau menurut gua itu bagus banget istilahnya. Kalau lu bisa nonton kok istilahnya dari season 1 sampai sekarang itu gak ada warna yang bener-bener kayak mencolok, itu gak ada kayak glossy warna-warna yang agak-agak percampuran sama putih gitu ya. Jadi bener-bener kesan kesan klasiknya itu dapet gitu loh istilahnya. Nah terus itu secara visual. Nah secara animasi juga yang menurut gue applause banget untuk CC Staff gitu ya. Maksud gue kayak lu bisa lihat dari semua pergerakan daripada karakternya deh, istilahnya dari actionnya juga ada gitu ya. Kayak semua adegan itu bener-bener kayak dianimasikan banget dengan sangat-sangat bagus gitu ya. Gue tuh kayak gue bahkan sampai nggak percaya bahwa anime underrated kayak Sugar Apple Fairy Tail diadaptasi sebagus ini. Masalahnya adalah Danmachi juga update di musim ini juga gitu loh. Danmachi season 4 part 2 yang di mana dia itu kan anak emasnya Staff gitu ya. Yang pasti kan secara kualitas pasti lebih bagus. Tapi masalah di sini Sugar Apple Fairy Tail juga bagus juga gitu loh. Meskipun ya masih nggak terlalu bagus seperti di Danmachi ya gitu. Tapi di Sugar Apple ini benar-benar bagus banget kalau menurut gue, makanya gue cukup kaget gitu ya. Applause lah untuk CC Staff gitu ya, untuk bisa dibilang dia mengadaptasi dengan sangat baik kayak gitu. Nah untuk musiknya sendiri, opening endingnya enak banget gitu ya. Openingnya kata na itu enak banget sumpah. Benar-benar gue ngulang terus tuh lagu gitu ya. Dan untuk BGM-nya sendiri ya, kayak misalkan ada adegan terus ini dan lainnya di waktu pas penceritaan, menurut gue juga bagus banget, dapat banget aja gitu loh istilahnya, kayak mau momen tegangnya, kayak mau momen momen bahagianya gitu ya, momen uwunya pun juga dapat juga gitu ya. Jadi menurut gue musik bagus juga lah istilahnya, makanya ini cocok banget gue kasih 85 gitu ya. Meskipun ya tadi secara penceritaan kayak masih belum terlalu dieksplor lagi ya, maksud gue mungkin nanti setelah jadi Master Bola Perak mungkin bakal lebih bagus lagi, makanya pasti bakal lebih tinggi lagi kayak gitu. Jadi segitu aja untuk episode ke-12 dan juga review anime dari Sugar Apple Fairy Tail. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe, dan nyalakan juga notifikasinya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai juga di video berikutnya gitu ya. Dan nanti di spring 2023 juga gue bakal reaction anime-anime juga kayak gitu. Oke, segitu ya, terima kasih. Bye.